Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian-kajian hadis Nabi Muhammad SAW, melanjutkan pertemuan yang terdahulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla sukmika, wa faragaka qabla syughulika, wa ghanaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika." Pertemuan yang dahulu dua sudah dibahas, sekarang melanjutkan yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Yang pertama, wa faragaka qabla syughlika, menjaga atau memanfaatkan selama masih ada kesempatan sebelum datang kesempitan. Yang kedua, wa ghanaka qabla faqrika, memanfaatkan, jangan menyia-nyiakan masa-masa kaya sebelum datang kefakiran. Yang kelima, wa hayataka qabla mautika, jangan menyia-nyiakan masa hidup sebelum datang kematian. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya kesempatan itu tergantung pada kita. Kadang-kadang sempat tapi dibuat sempit, kadang-kadang sempit tapi menemukan kesempatan. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus memaksa. Kalau memaksa untuk menemukan kesempatan itu, pasti ada kesempatan itu. Sempat apa? Untuk berbuat baik, mencari bekal untuk hidup di dunia sampai di akhirat, menemukan tempat yang mapan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manjadda wajada, kalau maksa untuk berbuat baik walaupun sempit, insyaallah ada kesempatan. Tapi kalau tidak maksa, walaupun sempat merasa kalau tidak maksa walaupun sempat merasa tidak ada kesempatan, terasa sempit, terus mengurusi hal-hal lain, artinya mengurusi selain hal-hal yang bersifat sia-sia, bukan ibadah. Waktu, kesempatan itu hanya dibuang-buang. Kesempatan yang paling perlu kita sangat digunakan itu kita mengambil kesempatan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya membahas dengan bertobat? Qala syair, "Fattaubu miftahu likulli ibadatin, wa asasu kullil khairi ajma'a ashmila." Karena bertobat itu atau tobat itu adalah pintu, adalah kunci dari segala ibadah. Tobat kunci dari segala ibadah, wa asasu kullil khairi ajma ashmila, dan menjadi jalan untuk menuju kebaikan. Kenapa? Karena kalau manusia itu bisa bertobat, kita masih ingat untuk bertobat, itu berarti kita itu mengakui tentang kesalahannya diri sendiri, mengakui tentang kekurangannya sendiri. Nah, ini sifat-sifat yang seperti ini sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang beruntung, menguntungkan. Kenapa? Karena merasakan atau mengaku kesalahannya sendiri. Kadang-kadang kan banyak orang tidak menyadari, tidak mengaku kesalahannya sendiri. Ada pepatah bilang tuh, sekarang banyak orang yang pandai menghakimi kesalahannya orang lain tapi menjadi pengecara pada kesalahannya sendiri. Kalau kesalahannya orang lain kelihatan, kalau kesalahannya sendiri tidak kelihatan. Itu banyak.
tidak mengoreksi dirinya sendiri, hanya kesalahannya orang lain yang dikoreksi. Maka bagi orang yang mampu bertobat, lah ini karena di dalam hatinya mengaku kesalahannya sendiri, inilah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena dengan bertobat ini akan membuka jalan kebaikan. Dengan bertobat insya Allah hari demi hari akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ini kesempatan-kesempatan yang perlu jangan disia-siakan, perlu dimanfaatkan dengan bertobat kepada Allah. Kalau sudah bertobat, insya Allah ibadah-ibadah yang lain akan berjalan, ibadah-ibadah yang lain akan mengiringi terus. Tapi kalau tidak mampu bertobat, jarang dalam hatinya itu merasakan kesalahannya. Jalan kembali kepada Allah yaitu pertama dengan taubat, dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ghanaka qabla faqrika. Ini jangan sia-siakan masa kaya sebelum datang fakir, mumpung ada harta, mumpung punya rezeki. Wa hayataka qabla mautika, mumpung masih hidup nih sebelum mati. Kesempatan sangat besar. Alhamdulillah, perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka kalian yang diberi rezeki banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada itu banyak masih tetangga, banyak orang lain yang masih di bawah kita. Maka perlu bersyukur kepada Allah. Dan bagaimana cara bersyukurnya itu? Mumpung punya harta, lah jalani harta itu, jadikan alat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadikan jalan untuk sampainya ibadah, untuk mencapainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Jangan dibuat hal-hal yang tidak manfaat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Kalau ada iman dalam hati dan mampu berjalan memperjuangkan ibadah, memperjuangkan agama-agama Allah, rela mengorbankan dirinya sekaligus dengan hartanya, maka mereka itu akan mendapat derajat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, wa ulaika humul faizun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah, selagi masih punya rezeki, punya harta, barangkali ada kelebihan dari yang dimakan, dari ekonomi, banyaklah sedekah di jalan-jalan Allah. Musalla, madrasah, masjid, tempat amal jariah kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hidup ini antara kaya dan miskin ini memang sudah dari Allah, skenario Allah. Memang direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya perlu bersyukur, yang miskin tidak perlu sakit hati, tidak perlu sedih, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dibeginikan oleh Allah. Kalau kaya semua nanti tidak ada yang kerja. Kalau miskin semua nanti tidak ada yang bayar, maka diseimbang oleh Allah, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang sangat hati-hati, perlu hati-hati yang kaya ini, jangan sombong, jangan sombong. Harta punya Allah Subhanahu wa taala, dan itu titipan. Harta yang ada pada kita ini hanya sebuah titipan dari Allah. Kadang-kadang punyaannya orang lain, kadang-kadang punya orang lain, haknya orang lain. Makanya tidak perlu sombong di hadapan sesama manusia, karena semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih hidup, mumpung tidak mati, masih sempat bertobat, masih sempat mengumpulkan atau berbuat atau bekerja sesuatu yang bisa nanti bekal akhiratnya. Ini jangan disia-siakan. Jangan hidup
malas bekerja, malas ibadah, punya harta nanti lupa sama ibadahnya, punya harta nanti lupa sama sedekahnya. Mumpung ada kesempatan, jangan lupa keluarkan untuk agama. Kita itu perlu introspeksi diri. Jangan sampai kita lebih cinta kepada harta daripada dirinya sendiri. Kalau cinta kepada harta lupa pada dirinya sendiri, ini bisa harta bisa didapat tapi jiwa ini tidak terentem. Kalau dirinya sendiri lebih dicintai daripada harta, walaupun harta sedikit, hati bisa terentem. Ikhlas qanaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala syair, wa hubbud dunya qailun aina tariq aina al khalasi kamusakkarin syarabat tala. Kalau cinta kepada harta, kalau cinta kepada dunia, kata-kata Kiai Syair, ini bagaikan orang yang mabuk, bagaikan orang yang mabuk karena minum khamr. Bagaimana orang mabuk? Teler, tidak bisa sudah, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, tidak bisa mencari yang benar dan yang salah, tidak bisa. Kenapa? Karena sedang mabuk. Terlalu cinta kepada harta bagaikan orang mabuk. Makanya waspada, jangan berlebihan. Lebih baik cinta kepada dirinya sendiri agar hati ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita tidak dirusak oleh harta. Sekarang kan banyak karena harta jadi rusak. Karena harta jadi rusak, karena harta jadi keluar dari syariat, keluar dari akidah, lupa syariatnya, lupa akidahnya, hanya karena harta ini menggeser kehidupan dari mapan tergiring keluar menuju kesengsaraan. Semoga kita jauh dari godaan-godaan setan yang merusak iman kita, sehingga kita bisa waspada menjalani kehidupan ini. Semoga kita mampu beramal dengan jiwa dan harta agar kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.